Perkenalkan, nama saya Rati Veronica, mata kuliah Hukum Laut Internasional kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan makna pulau dalam UNCLOS 1982 dan akibat hukumnya. Definisi pulau dalam UNCLOS 1982, didefinisikan sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, yang selalu berada di atas permukaan air pada saat pasang tertinggi. Lalu karakteristik pulau berdasarkan definisi tersebut dapat 3 karakteristik utama: terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air, selalu di atas permukaan air pada saat pasang tertinggi. Lalu akibat hukum, definisi pulau dalam UNCLOS 1982 memiliki beberapa akibat hukum, diantaranya kedaulatan. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas pulau-pulaunya, termasuk wilayah laut di sekitarnya, seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan lantas kontinen. Hak dan kewajiban. Negara pantai memiliki hak dan kewajiban atas pulau-pulaunya, seperti hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di pulau dan wilayah laut di sekitarnya, kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, kewajiban untuk memastikan keselamatan pelayaran di wilayah lautnya. Lalu penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa mengenai pulau, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan UNCLOS 1982. Contoh kasus. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan definisi pulau dalam UNCLOS 1982 adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Mahkamah Internasional dalam putusannya pada tahun 2002 memutuskan bahwa kedua pulau tersebut adalah pulau menurut definisi UNCLOS 1982 dan karenanya berada di bawah kedaulatan Malaysia. Pulau dalam UNCLOS 1982 memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi negara-negara pantai. Definisi ini membantu menentukan kedaulatan, hak dan kewajiban negara atas pulau-pulaunya, serta membantu menyelesaikan sengketa. Dalam UNCLOS 1982 telah menjadi dasar hukum bagi negara-negara pantai dalam mengelola pulau-pulaunya dan wilayah laut di sekitarnya. Definisi ini juga telah membantu menyelesaikan beberapa sengketa pulau antar negara. Selain 3 karakter utama yang telah dijelaskan, terdapat beberapa aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu wilayah merupakan pulau, seperti ukuran. UNCLOS 1982 tidak menentukan ukuran minimum pulau, namun pulau harus memiliki ukuran yang cukup untuk menopang kehidupan manusia atau kegiatan ekonomi. Lalu stabilitas. Pulau harus cukup stabil dan tidak mudah terkikis oleh gelombang laut. Vegetasi. Pulau tidak harus memiliki vegetasi, tetapi vegetasi dapat membantu menstabilkan pulau dan mencegah erosi. Pentingnya definisi pulau dalam UNCLOS 1982 ini memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan maritim. Definisi ini membantu mencegah perselisihan antara negara mengenai kedaulatan pulau dan wilayah laut. Sekian. Perkenalkan, nama saya Rizkia Saidatul Husna dari Hukum Laut Internasional kelas 4C. Di sini saya ingin
melanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu ada 3 tipe negara di dalam UNCLOS 1982. 3 tipe negara dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 Konvensi PBB tentang Hukum Laut membagi negara menjadi 3 tipe berdasarkan karakteristik geografis, yaitu 1. Negara kepulauan. Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau yang lain. Negara kepulauan memiliki hak untuk menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Garis pangkal kepulauan ini menjadi dasar untuk mengukur laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landas kontinen negara kepulauan. Contohnya negara kepulauan Indonesia, Filipina, dan Fiji. 2. Negara pantai. Negara yang memiliki garis pantai dan menghadap laut. Negara pantai memiliki hak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landasan kontinen. Contoh negara pantai yaitu Amerika Serikat, Cina, dan Australia. 3. Negara terkurung daratan. Negara yang tidak memiliki garis pantai dan tidak memiliki akses langsung ke laut. Negara terkurung daratan memiliki hak untuk transit melalui wilayah negara lain untuk mencapai laut. Contoh negara terkurung daratan seperti Mongolia, Bolivia, dan Swiss. Perbedaan hak dan kewajiban. Ketiga tipe negara ini memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam UNCLOS 1982. Berikut adalah beberapa contohnya. Negara kepulauan memiliki hak untuk menarik garis pangkal kepulauan dan memiliki ZEE yang lebih luas. Negara pantai memiliki hak untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam di laut internasional dan laut teritorial ZEE landas kontinennya. Negara terkurung daratan memiliki hak untuk transit melalui wilayah negara lain untuk mencapai laut. Pentingnya klarifikasi negara. Klasifikasi negara dalam UNCLOS 1982 penting untuk 1. Menentukan hak dan kewajiban negara atas laut. 2. Menyelesaikan sengketa maritim antar negara. 3. Melestarikan lingkungan laut. UNCLOS 1982 membagi negara menjadi 3 tipe berdasarkan karakteristik geografisnya. Klasifikasi negara ini penting untuk menentukan hak dan kewajiban negara atas laut dan menyelesaikan sengketa maritim antar negara. Selain 3 tipe negara di atas, UNCLOS 1982 juga recognizing beberapa kategori khusus seperti negara berkembang, yaitu negara yang memiliki ekonomi yang belum maju dan membutuhkan bantuan khusus untuk melaksanakan UNCLOS 1982. Yang kedua, negara terkecil dan paling terpencil. Negara yang memiliki ekonomi yang sangat lemah dan membutuhkan bantuan khusus untuk melaksanakan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan maritim. Klasifikasi negara dan kategori khusus dalam UNCLOS 1982 membantu negara-negara dalam menyelesaikan sengketa maritim dan mengelola laut secara berkelanjutan.
Terima kasih, itulah presentasi dari 2 soal dari hukum laut internasional. Berapa menit?